malam semuanya, waktu Indonesia Barat ya. Saya selaku moderator pada malam ini kita sama-sama mengikuti sebuah acara untuk konsultasi dokter corona ya judulnya, karena setiap Senin sampai Jumat seperti ini terus pada pukul 6 WIB sampai pukul 8 di channelnya Paul Chang. Tapi beliau tidak di sini karena memang ada kelas ya mengajar. Kemudian topik pada malam ini, narasumber ada 2 orang. Topik pada malam ini adalah kesehatan mental menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kemudian aturan mainnya, Bapak, Ibu, saudara semuanya, sebelum nanti Dr. Sosthenes akan memperkenalkan 2 narasumber, saya akan berikan informasi bahwa pada saat yang sama nanti akan diluncurkan Diakonia Indonesia. Proyek ini untuk memberi makan kepada beberapa kantong-kantong atau tempat-tempat yang dimana dirasa itu membutuhkan, karena itu akan ada beberapa tim tersebar ya, ada di beberapa tempat. Nah, mohon tim Diakonia nanti raise hand atau reaction yang ada di dalam Zoom kita itu bisa lakukan angkat tangan begitu, bukan videonya tapi reaction-nya ada. Lalu kemudian nanti akan dilepas oleh 1 orang, entah itu yang Pak Pendeta Jimmy Sun ya, ada nanti kalau sudah masuk. Kemudian setelah itu akan ada laporan-laporan ya. Nah, sambil narasumber akan menyampaikan beberapa dan diskusi dengan para peserta yang ada di sini. Untuk kelancaran diskusi, mohon juga melakukan raise hand terlebih dulu, tidak nyelonong langsung masuk karena saya mute tidak akan bisa masuk ya. Kemudian setelah itu baru saya akan izinkan untuk sesuai urutan yang ada di raise hand kalau mau tanya ya. Nah, beberapa co-host di sini ada Dr. Andri Hart, ada Dr. Sosthenes, kemudian saya mungkin pilih beberapa begitu ya. Pak Fry monitor supaya saya tahu Anda betul ini Pak Fry atau bukan. Pak Fry Lampung. Dari Pak YouTube Fry ya. Lampung. Pak Fry Lampung monitor. Saya perlu konfirmasi dulu. Pak Fry belum monitor ya. Jadi saya perlu sudah, ya, sebentar. Sudah. Oke ya, sudah ya. Oke, terus kemudian oke. Pembicara perlu jadi co-host, Bapak? Kalau ada materi yang mau disampaikan, saya akan, ya pasti. Ini ada Dr. Hendro Rianto ya ini ya. Iya, Saya dari jadikan Surabaya. co-host. Oke, satu lagi siapa, Dok? Dr. Indrawati Wivina juga bergabung malam Oh, hari. ini. Ya, oke. Ada 2 narasumber ini ya. Iya. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai. Ini pertemuannya dimulai pukul 6 WIB, selesai nanti kurang lebih pukul 8 ya. Kurang lebih karena nanti tergantung dari Pastor Paul akan masuk ke dalam acara sesi yang gubrak-gubrak ya malam ya, membahas tentang politik, karena nanti ini yang panas ini hari ini karena harusnya kemarin tapi diubah hari ini. Nanti ada Jenderal Tobing dan Laksamana Ponto ya. Oke, saya tidak lama lagi, kita akan segera mulai dan saya memberi kesempatan kepada Dr. Sosthenes untuk memperkenalkan 2 narasumber kita. Silakan, Dok. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang ada di live YouTube maupun di live Zoom. Malam hari ini syukur kita dapat berkumpul di Zoom dan YouTube. Dan malam hari ini kita berkesempatan luar biasa ya, ini yang saya rindukan karena dalam 2 bulan ini, selama pandemi ini khususnya, itu banyak fenomena yang terjadi di masyarakat yang saya temui. Khususnya, yaitu adalah berdebar-debar dan tangan keringetan. Nah, terus pasien merasa cemas, baik pasien COVID atau non-COVID, atau pasien yang tidak ada masalah kesehatan sekalipun juga mengalami hal seperti itu.
Itu apakah yang sebenarnya terjadi fenomena ini di masyarakat? Apakah ada hubungannya kesehatan mental ini dengan pandemi yang ada? Dan itu yang akan kita bahas bersama. Tentunya kita berharap dari pembicaraan kita malam ini dari narasumber yang luar biasa, ya, dua narasumber ini komplit ya, Pak Moderator. Ada psikiater dan ada psikolog ya. Nah, ini yang saya kenal adalah Bapak Dr. Hendro Rianto dari Surabaya, yang malam hari ini beliau adalah dulu adalah guru saya ya di Rumah Sakit Jiwa Menur ya, dan juga beliau dulu kalau tidak salah juga kepala Rumah Sakit Jiwa Menur ya. Terus nanti mungkin akan perkenalan lebih lagi beliau itu siapa, dan juga kita ketemu lagi di grup Paguyuban Medis Jatim. Jadi saya kemarin secara spontan untuk meminta beliau berbicara ya terus tentang kesehatan mental ini di tengah-tengah pandemi ini. Nanti perkenalan selanjutnya beliau akan memperkenalkan diri juga, dan juga yang kedua adalah Dr. Indrawati Wivina ya, seorang psikolog, nanti juga minggu lalu sudah bergabung dengan kita dan malam hari ini bisa bergabung dengan kita juga. Begitu Pak Moderator. Baik, ya, oke. Nah, ini sudah memperkenalkan. Kita akan mulai dengan doa ya. Ini supaya tahu seluruh partisipan bahwa acaranya seperti ini hari ini, saat ini, dan di YouTube juga akan tahu. Berkenan Pak Endro Suryanto untuk berdoa. Monggo Pak, silakan mengawali. Mari saudara-saudara terkasih dalam Yesus, kita acara ini kita mulai dengan berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur dan terima kasih pada saat ini Engkau pertemukan kami di tempat ini dalam keadaan sehat, di mana acara ini kami yakin Roh Kudus akan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Urapi para narasumber sehingga di dalam mengetengahkan di dalam suatu pembekalan kepada para penanya dan juga memberikan suatu manfaat bagi kami yang mendengarnya dan bisa bermanfaat bagi kesehatan kami sehari-hari. Tuhan, lindungi channel ini sehingga dari awal, pertengahan, dan hingga akhir tanpa suatu kendala apapun. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Endro. Hari ini banyak namanya Endro ya, Dokter Sesnes. Ya. Terima kasih. Oke, mari silakan Dokter Sesnes dulu mengawali dulu, terus untuk langsung masuk ke narasumber. Silakan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang di live YouTube dan di live Zoom, malam hari ini nanti juga ada laporan medsos ya. Nanti di akhir nanti ada laporan, ada video tentang pelayanan medsos, tentang pembagian sembako di Madiun Raya ini bagi benar-benar yang membutuhkan, bagi orang yang tidak mampu. Dan juga ini karena papa saya nyebar kemana-mana, nah ini banyak yang berminat ini, saya kebingungan ini, saya cuma batin aja, Tuhan kirim berkat, kurang lebih seperti itu. Ya syukur sore ini ada berkat masuk, nanti kita bisa salurkan lagi. Dan juga ini nggak pakai StreamYard ya Pastor, ini nggak pakai StreamYard, jadi nggak ada running text tentang pelayanan, nggak apa-apa. Nanti besok atau selanjutnya. Terus juga kita juga ini PPKM diperpanjang ya, tapi diperlunak ya, turun levelnya level 3, dan juga angka kematian juga menurun Bapak Ibu Saudara. Kiranya pandemi ini terus berangsur membaik ya. Dan malam hari ini kita langsung saja ya, apa sih yang terjadi pada kesehatan mental kita, mungkin yang kita tidak ketahui selama pandemi ini, yang mungkin kita rasakan atau kita alami keanehan yang terjadi dalam diri kita, ataupun mungkin saudara-saudari, tetangga, keluarga kita di luar sana. Oke, untuk yang pertama saya sambut Dr. Hendro Rianto. Selamat malam, Dok.
bisa Ya, unmute selamat sendiri, malam. Dok. Iya. Iya, Selamat malam, Dr. Sofyanas. iya, dokter. Senang sekali, dokter. Pak Dr. Hendro ingin menyampaikan materi kah atau ada materi yang disampaikan atau sekedar penjelasan, Dok? Oh, enggak ya Pak David. Jadi ini kemarin didadak sama Dr. Sofyanas ya. Saya pikir kan katanya mau diajak siaran radio begitu. Salah Jadi salah saya, persepsi, dokter. iya. Oh, iya, iya. Oke. Dan saya Nggak apa-apa. memang Atau mau ngobrol-ngobrol menyiap, dulu, Dok? ya makanya Gimana? saya sih menyiapkannya untuk hari Sabtu besok ya. Besok itu sebetulnya kita mau mengadakan webinar sendiri ya dengan kelompok saya yaitu dari Lions Club Surabaya ya. Itu besok Sabtu jam 4 sore. Itu Ya. nanti saya sampaikan ke Dr. Sofyanas lah. Mungkin ada teman-teman yang mau ikut silakan. Ya, nanti saya gabung, dokter. Jadi yang sudah disiapkan memang itu. Lah kali ini ya kita maunya ngobrol-ngobrol dulu gitu. Baik. Ya. Apapun Baik. yang ada di dalam lapangan ya. Ya. Mungkin nanti Ya, ada Bu baik. Indrawati tadi mungkin dari psikolog juga bisa menambahkan lah. Banyak sekali hal-hal yang memang perlu kita apa ya istilahnya bicarakan bersama karena memang adanya pandemi ini membuat situasi kondisi kita ini menjadi kacau balau ya. Jadi banyak sekali yang kehidupannya itu tidak normal kembali ya, tidak bisa normal kembali. Makanya disebutkan new normal kan. Tapi kan banyak orang yang belum siap. Ya, tidak semua masyarakat kita itu siap untuk menghadapi itu semua. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat untuk paling tidak ya mempersiapkan diri masing-masing ya, karena ini pandemi tidak bisa di stop begitu saja, ya. Jadi akan berjalan terus ya. Kita harus bagaimana caranya kondisi kita juga kita menjaga diri ya supaya tidak sakit. Itu yang pertama. Kemudian baik secara fisik maupun secara mental tentunya. Ya. Jadi tidak hanya cukup fisik saja. Fisik saja sudah susahnya bukan main ya. Karena ini karena pandemi virus dan obat-obat antivirus sampai hari ini pun juga belum banyak tersedia sehingga belum mampu untuk mengendalikan virus corona ini dengan baik. Ya, kemudian ya tentu dampaknya nah manusia ini terdiri dari manusia yang holistik, ya, fisik, psikis, sosial, spiritual, ya. Ini sehingga ya semua akan terdampak. Ya. Di mana dampak-dampak inilah yang perlu kita bicarakan bersama. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa istilahnya ya mengendalikan sendiri juga tidak bisa. Jadi harus ada kerjasama dengan masyarakat secara keseluruhan. Kemarin saja kami juga saya di lingkungan saya itu kan sebagai RT ya, jadi ngurusi vaksin ini susahnya bukan main. Jadi masyarakat kita diajak untuk diberi vaksin aja susah ya. Namun ada 2 minggu terakhir ini kita mencoba melakukan di balai RW kami yang dekat dengan warga tentunya ya. Nah itu berbondong-bondong. Ternyata justru kita yang kewalahan sekarang ini. Didatangi, diserbu oleh masyarakat kita untuk meminta vaksin semua. Berarti sudah mulai ada kesadaran. Ya, meskipun ada di wilayah Jawa Timur ini yang betul-betul sulit ya dan tidak mau sama sekali ya. Jadi memang masih ada masyarakat kita yang seperti itu. Nah, padahal kalau masyarakat kita sudah mendapatkan vaksin minimal ya sudah terbentuk herd immunity kan, itu sudah lumayan. Meskipun itu bukan jaminan. Ya, banyak beberapa kejadian-kejadian yang sudah divaksin kok sakit, kok meninggal dan sebagainya. Karena banyak faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang jatuh sakit, kemudian seseorang menjadi meninggal dan sebagainya itu sangat heterogen ya, sangat banyak faktornya dan tidak sempat ya, istilahnya kalau saya katakan belum sempat diteliti dengan baik. Ya.
hampir dikatakan semua penderita atau pasien-pasien yang sampai meninggal pun tidak ada satupun yang diotopsi. Iya. Jadi kita tidak tahu penyebab utamanya itu apa sih. Kenapa yang divaksin kok ya bisa meninggal. Yang tidak dapat vaksin ya meninggal dan seterusnya. Ya, seperti kemarin mungkin yang ramai di YouTube kan masa Dede ya. Dede yang orangnya tangguh ya. Deddy Kobuser. Ya, gempar kayak gitu ternyata juga kena badai sitokin ya. Jadi ya kita tidak bisa tahu ya siapapun. Teman-teman kita juga ada yang beberapa seperti itu. Ya masih muda, keker ya. Mungkin Saudara ingat itu Saya berduka Dokter Kintono. Saya berduka ya, Dokter Kintono. Makanya senior saya ya, badannya gempal, setiap hari fitness. Ya, di rumah punya gym sendiri. Hampir tiap hari itu istilahnya melakukan olahraga dan sebagainya. Tiba-tiba juga jatuh juga sampai akhirnya meninggal. Ya, jadi kita tidak bisa tahu. Ya, maka dari itu kita nggak boleh sendirian. Kita harus bersama-sama lah melawan ini semua. Ya. Kemudian di bidang saya tentu di bagian mental ini sangat perlu diketahui bersama karena banyak sekali penderita itu tidak mengerti tentang gangguan mental itu sendiri. Ya. Dokter pun tidak tahu, ya, bukan di bidang mental, yang bukan di psikiatri. Mereka menganggap biasa. Ya, padahal kecemasan, depresi ini justru mengakibatkan menurunnya daya imun tubuh kita, sehingga ini bisa sebagai salah satu penyebab jatuhnya penderita tadi menjadi lebih parah. Nah, ini tidak diantisipasi sama sekali, karena para dokter yang merawat ini selalu memikirkan tentang fisiknya saja, ya. Ngurusi fisiknya aja susahnya bukan main. Ya, virus corona ini adalah virus yang baru, ya, sedang dicari-cari terus. Setiap hari ada informasi berubah-ubah. Ya, nah ini yang menyebabkan sampai menteri kita aja sampai dicabut ya, dicopot. Jadi menteri gara-gara omongannya kok dianggap plan ya. Padahal ya memang seperti itu kondisinya. WHO pun bisa plan kan. Karena penyakit ini memang masih bergerak terus, bermutasi. Jadi mungkin hari ini obatnya A, masih bisa dipakai, besok ternyata nggak boleh lagi. Dan ini terus berjalan terus. Sampai sekarang pun masih ada beberapa jenis obat yang dulunya diberikan bisa baik, tapi sekarang dilarang. Ya. Nah, ini mengakibatkan masyarakat juga bingung. Kita yang dokter aja bingung, apalagi masyarakat kan begitu. Ya. Jadi kemarin juga direktur penunjang di Dr. Sutomo itu guru saya juga ya, yang profesor itu badannya juga gempal, sehat ya, tiba-tiba jatuh akhirnya meninggal juga ya. Itu bisa bayangkan selama 33 hari dirawat di rumah sakit ternyata nggak mampu ya disembuhkan. Padahal sudah diupayakan yang terbaik itu. Dia seorang profesor, dia seorang direktur di rumah sakit ya, tetap nggak bisa ya. Kenapa nggak tahu? Nah inilah yang perlu kita selalu waspadai ya. Jadi sebaiknya kita tetap menjaga diri dengan prokes yang ketat ya. Kemudian yang 5M itu harus tetap dijalanin manakala kita masih mau melakukan kegiatan-kegiatan yang memang kita butuhkan. Ya. Sebetulnya pemerintah ini juga sulit ini ya. Karena pemerintah ini kalau mau di lockdown semua kan apakah mampu membiayai ya kehidupan yang lain tadi. Ini saja sudah dihitung sudah berapa juta penduduk yang harus dibiayai kehidupan sehari-hari oleh pemerintah kan gitu ya. Iya. Jadi memang ini kita harus kerjasama yang baik untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Membasminya mungkin tidak bisa. Ya, karena virus pasti tidak bisa habis sama sekali, tapi kita paling tidak bisa mengantisipasi untuk pencegahan. Ya. Kemudian daya imun kita harus diperbaiki terus-menerus supaya kita kalaupun seperti flu influenza ya, yang mana kita kalau daya tahan tubuh kita baik, meskipun virus influenza masuk dalam tubuh kita,
kita sakit hanya 1-2 hari selesai. Ada yang tidak jatuh sakit. Tapi diharapkan seperti itu memang. Ya, karena ini sangat penting. Ya, daya tahan tubuh kita harus betul-betul dijaga yang baik, ya, makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang ya jangan terlalu berat-berat memang ya. Jadi tapi rutinitas, ya. Dan juga ini yang dibicarakan banyak dokter kan masalah vitamin D sebetulnya ya. Ini vitamin D ini juga bagi kita masyarakat Indonesia harusnya itu gratis. Ya, tapi memang selama ini tidak pernah dimanfaatkan dengan baik. Ya, karena masyarakat kita kan takut kalau kena panas saja takut, nanti gosong semua. Ya, padahal orang Barat datang ke Indonesia mencari panasnya, ya, mencari sinar mataharinya untuk berjemur, mencari vitamin D alamnya tadi. Tapi kita menyanyiakan. Ya, sekarang lah kita ditegur dan diingatkan oleh Tuhan, mungkin manfaatkanlah sinar matahari yang ada ini untuk kita serap, ya, kita manfaatkan untuk mempunyai daya tahan tubuh yang lebih baik. Ini vitamin alamiah. Kemudian untuk mental sendiri, memang mau tidak mau kita harus betul-betul menjaga diri lah. Ya. Jadi secara global tentu banyak informasi-informasi yang hoax ini yang memang kita agak sulit untuk melawan. Ya. Jadi setiap hari akan muncul berita-berita hoax yang memang sengaja digempar-gemborkan ya. Dan tidak sedikit masalah hoax ini adalah masalah-masalah kesehatan. Ya. Pernah diteliti kan ada data bahwa hampir 80% hoax ya terjadi, kemudian hampir 60% itu masalah kesehatan. Jadi tentang kesehatan ini dibicarakan di hoax itu waduh macam-macam. Ya, akhirnya disalahgunakan. Ya, mencari keuntungan di situ. Ya, untuk berita-berita kesehatan tadi. Dengan obat ini bisa menyembuhkan, obat itu bisa menyembuhkan. Akhirnya obat itu lakunya bukan main kan? Padahal ya omong kosong. Ya, hanya vitamin, hanya apalah ya. Jadi hal-hal seperti itu memang kita harus betul-betul bisa menjaga diri kita secara mental untuk menyeleksi. Bukannya tidak boleh, informasi kita penting, tapi tolong informasi itu betul-betul diseleksi dengan baik, supaya tidak langsung di-share ke sana, ke sini, dan sebagainya. Ya, kita tidak boleh sebagai agen juga untuk menyiarkan yang salah lagi. Justru kita sebaiknya tenaga kesehatan ini harus betul-betul memberikan informasi yang betul. Ya, jangan sampai ada yang salah gitu ya. Nah, inilah yang penting untuk kita. Kemudian penyakit kita dari kesehatan mental ini sebenarnya tidak banyak. Ya. Jadi kasus-kasusnya hanya kecemasan, depresi, ya, kemudian psikosomatik, ada yang sampai obsesi. Ya itu saja. Ya, yang sampai psikotik sangat sedikit. Ya. Karena kalau psikotik memang sulit sekali untuk diobati kan. Nah, yang lain itu sebenarnya bisa diobati dengan cepat. Ya, asal mereka juga prepare, mau segera mencari pertolongan. Umumnya yang saya amati dan saya dapatkan, saya sekarang kan kerja di RKZ ya. Memang betul tadi Sustenas dulu kan mengatakan saya di Rumah Sakit Jiwa Menur, ya sempat jadi direkturnya, tapi kan sudah pensiun. Usia ya. Ya, saya nunggu panggilan Dr. Sustenas saja. Siapa tahu dipanggil di Medion untuk jadi direktur lagi ya. Gitu. Oh gitu. Saya lobikan ke suster deh. Nah, ya. Kalau itu masih bisa kan ya. Saya sekarang jadi praktek di RKZ, di mana di sana juga kasus-kasus COVID juga lumayan banyak. Ya. Dan itu saya data juga hanya beberapa aja yang dikonsulkan ke kita. Itu pun kalau sudah betul-betul mengganggu di ruangan. Ya, kalau pasien sudah mengganggu, mengeluh dan meminta saya minta dikonsulkan ke dokter jiwa gitu, baru kita dikonsulin. Ya, kalau enggak ya dibiarkan saja. Padahal kecemasan muncul terus setiap hari, depresi juga itu. Nah, itu kan gejalanya hampir istilahnya tertutupin. Ya, orang menderita COVID tadi ada salah satu gejalanya juga nafsu makan kurang.
ya. Semangatnya tidak ada, energinya juga menurun, ya. Tidak ada kemampuan, kekuatan tidak ada, kan gitu ya. Nah, gejala-gejala depresi kan juga seperti itu. Biasanya dokter yang lain itu nggak tahu apakah ini trias depresi, ya, apakah ini gejala-gejala daripada COVID-nya sendiri. Mereka selalu memang COVID-nya yang diutamakan, memang ya tidak salah, ya. Tapi alangkah baiknya kalau bersama-sama, ya. Oh ya, sudah mulai depresi, segera dibantu gitu. Ya, adanya kerjasama, karena kalau depresi ini diobati dengan baik, itu menyebabkan juga daya imunnya menjadi meningkat. Ya, nah ini yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh penderita maupun oleh dokter yang rawat. Ya, nah inilah yang perlu kita bicarakan bersama-sama untuk bagaimana sih pengalaman dari masyarakat sendiri yang di lapangan, kira-kira apa yang dikeluhkan, kemudian kita sebagai profesional ini untuk bisa membantu apa. Ya, bidang saya di bagian jiwa, apa yang bisa saya bantu untuk mereka, kan gitu. Nah, itu kira-kira gambarannya, Dr. Susianus ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita lebih baik diskusi saja lah. Ya, kira-kira apa yang dipertanyakan nanti kita coba bantu. Ya. Dan nanti mungkin Bu Indrawati lebih lagi silakan. Ya, terus terang aja, maaf saya tidak mempersiapkan memang terus terang ya. Jadi ya itu ya kira-kira ya. Dok. Ya, terima kasih. Kita tunggu sekarang pertanyaan nanti ya. Ya, Bu, oke. Sebelum